Halo cuapers, selamat datang kembali. Cuapers, seiring berjalannya waktu, dengan tingkat kelahiran semakin pesat, generasi baru pun lahir dengan pesat juga. Kalau dahulu kamu merasa menjadi generasi paling muda saat kecil, mungkin kini sudah tidak lagi. Semakin bertambahnya usia zaman, semakin banyak lintas generasi tercipta. Pernahkah kamu mendengar istilah baby boomers, generasi X, Y, Z hingga Alpha? Istilah-istilah generasi ini digunakan untuk mengelompokkan orang yang lahir dalam rentang tahun yang berdekatan dan kondisi lingkungan yang sama. Sehingga kita akan jauh lebih mudah memahami seperti apa perkembangan manusia dari dulu hingga sekarang. Melansir BBC, Alexis Abramson, seorang ahli dalam pengelompokan generasi mengatakan, perbedaan waktu kelahiran menghasilkan karakteristik generasi yang berbeda. Pengertian dan karakteristik 5 generasi manusia. Generasi baby boomers. Generasi baby boomers adalah generasi yang lahir pada tahun 1946 hingga tahun 1964. Dinamakan baby boomers karena angka kelahiran bayi yang sangat besar, seperti bom, setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dilansir dari History, di Amerika Serikat saja, ada 76,4 juta kelahiran, dan membentuk hampir 40% dari populasi negara. Generasi baby boomers dinilai sebagai generasi yang membangun era setelah Perang Dunia II. Berkomitmen, kompetitif, pemimpin yang baik, terstruktur, loyal, pekerja keras, namun tidak suka dikritik. Meskipun begitu, mereka mencari uang untuk keluarga, yaitu bekerja keras untuk mensejahterakan anak-anaknya. Loyalitas dan dedikasi dalam bekerja menjadi poin positif bagi baby boomers. Alexis Abramson, seorang ahli dalam pengelompokan generasi mengatakan, baby boomers memiliki karakteristik komitmen tinggi, mandiri, kompetitif. Menurut Abramson, kecenderungan kompetitif pada baby boomers kemungkinan disebabkan banyaknya individu yang lahir pada generasi ini, sehingga mereka harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Generasi X. Nama awal generasi ini adalah Gen Bas. Karena tingkat kelahiran secara substansial lebih rendah daripada gen baby boom. Setiap kali tanggal lahir antara tahun 1965 dan 1979, orang tersebut dianggap sebagai bagian dari generasi X. Mereka tumbuh di masa ketika teknologi berkembang pesat, tetapi belum secanggih seperti sekarang ini. Karena itu, generasi ini merasakan pertumbuhan dunia digital dan masih mengalami era kehidupan non-digital, dan memahami pentingnya keduanya. Abramson mengatakan, Gen X memiliki karakteristik banyak akal, logis, pemecah masalah yang baik. Untuk generasi ini, keseimbangan kehidupan kerja sangat penting, karena merekalah yang menemukan istilah waktu lebih berharga daripada uang. Hayu, sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, kalau kamu suka sama video ini. Terima kasih. Generasi Y, atau lebih dikenal dengan Gen Millennials. Millennials merujuk pada mereka yang lahir dari tahun 1980 hingga 1996. Istilah milenial itu diciptakan pada tahun 1991 oleh sejarawan Neil Howe dan William Strauss, dalam buku mereka Generations. Mereka memutuskan label berdasarkan fakta bahwa generasi milenial yang lebih tua, akan lulus SMA pada tahun 2000. Para milenial ini juga dapat dikatakan sebagai generasi yang merasakan begitu banyak perubahan signifikan, di bidang teknologi dan ekonomi. Menurut Abramson, generasi millennials juga merupakan generasi pertama yang dapat disebut sebagai digital native. Menurut dia, hal ini membuat millennials sangat mandiri,
karena mereka tidak lagi harus bergantung pada orang lain, untuk memecahkan masalah mereka, atau mengajari mereka banyak hal, karena mereka memiliki internet untuk itu. Selain mahir dengan dunia digital, Abramson mengatakan, karakteristik lain millennials meliputi percaya diri, rasa ingin tahu, mempertanyakan otoritas, tumbuh besar di masa peralihan teknologi dari yang analog ke digital, munculnya internet, dan media sosial, membuat anak-anak milenial ini begitu canggih, kreatif, bebas dan berani. Generasi Z, atau Gen Z. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda, tentang kapan Gen Z dimulai. Statistics mengatakan Gen Z dimulai pada 1997, sedangkan Statistics Kanada mengatakan 1993, dan Yayasan Resolution mengatakan 2000. Pada masa ini, internet sudah begitu luas dan mudah diakses. Hal ini membuat anak-anak di generasi Z semakin mahir, dan aktif berinteraksi di dunia maya. Maka terkadang generasi ini juga disebut dengan I-generations, yang mana merupakan generasi internet. Menurut Abramson, beberapa karakteristik Gen Z antara lain, ambisius, digital native, percaya diri. Namun, terdapat sisi negatif dari generasi yang penuh kemudahan ini. Para Gen Z cenderung lebih konsumtif dan boros. Sebagian anak di generasi ini juga lebih mager daripada generasi sebelumnya, sebab mereka merasa tidak perlu effort besar lagi, untuk mendapatkan hal yang diinginkan, karena apapun dapat diakses melalui gadget. Generasi Alpha, atau Gen Alpha. Pada tahun 2005, peneliti sosial, Mark McCrindle, menciptakan istilah, Generation Alpha, untuk mengidentifikasi kelompok yang lahir setelah generasi Z, yaitu pada tahun 2011 sampai sekarang. Dilansir dari HuffPost, Gen Alpha, sebagian besar adalah anak-anak dari generasi Y. Saat ini, umur paling tua dari mereka adalah 10 tahun. Jadi, belum bisa diprediksi watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungannya menghabiskan uang. Meskipun begitu, tidak sedikit dari mereka yang sudah bisa menjadi sumber penghasilan bagi orang tuanya, berkat kemajuan media sosial. Dulu hanya anak artis dan public figure saja yang bisa terkenal. Kini, anak kecil siapa saja yang lucu dan menarik, bisa menjadi sorotan dan menjadi bintang. Selain juga lebih cerdas secara digital, daripada generasi manapun yang datang sebelum mereka. Mereka pergi ke dunia baru, di mana kita tidak terlalu banyak memberi label. Kita tidak mengatakan, mereka perempuan dan mereka laki-laki, mereka hitam dan mereka putih, mereka gay dan mereka tidak gay. Masyarakat menjadi lebih terbuka, kata Abramson. Nah cuapers, apakah kamu masuk ke dalam lintas generasi baby boomers, Gen X, Gen Y, atau Gen Z? Apapun generasinya, penting untuk kita saling menghargai. Besarnya perbedaan karakter dari berbagai lintas generasi ini, terkadang memang membuat orang yang berada di generasi berbeda, memiliki pandangan buruk terhadap generasi lainnya. Hal ini memang sering terjadi, dan tidak dapat dipungkiri. Sebab setiap orang dari setiap generasi berbeda, memiliki sifat dan pengalaman yang berbeda juga. Menurut Abramson, kapan Anda lahir memengaruhi sikap, persepsi, perilaku, dan nilai-nilai yang Anda yakini. Namun yang perlu ditanamkan adalah perbedaan tersebut justru dapat menjadi hal yang indah. Cuapers, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena dengan begitu, kamu sudah membantu membangun channel ini agar lebih maju dan berkembang. Dan semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, serta diberikan rejeki yang melimpah. Amin. Sampai jumpa lagi.